Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobas Lasono dari kelompok 1. Ya, kali ini kita akan melakukan praktikum sedimentasi 1 dari unit operasi oleh dosen Pak Ali. Nah, pertama-tama ini kami melakukan pengenceran terhadap suatu lumpur. Nah, di sini kami membuat sampel yang terdiri dari lumpur dan juga sama air. Nah, ini pengencerannya sambil diaduk ini biar homogen semuanya. Nah, setelah itu kita ngambil sampel ini buat diuji ke keruannya. Nah, ini kita ambil seperti ini, langsung saja. Tolong kamera mendekat sini. Nah, setelah ini diambil sampel. Nah, ini nanti diuji ke turbidity-nya. Kalau misal di bawah 200 NTU itu bisa dimasukkan untuk sedimentasi 1. Kita mengambil sampel akan kita ukur kekeruhannya dengan alat turbidimeter. Yang pertama, sampel yang kita dapat dikocok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita gunakan juga tube turbidimeter. Pertama kita bersihkan dulu dengan aquades. Kemudian sampel dikocok dulu. Kemudian kita bajak ke rumahnya. Kita dapatkan kebutuhan sekitar 100 cm. Baik, bersama saya. Nah, karena sampel tadi dari hasil lab hasilnya 200 di bawah 200 NTU, maka kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sedimentasi 1. Langsung masuk ke sini. Ayo kita naik ke atas. Nah, kita masukkan air hasil tadi, hasil yang kita homogenkan ke sini. Ya, operasi itu kurang full. Misalnya toh biar Biar cepet. Sambil dilakukan. Yuk guys, karena kita udah memenuhi tadi sampling kolomnya sampai penuh, sekarang kita ngambil ke 0 menit. Nah, ini di sini titiknya. Jadi kita timer setiap 10 menit kita ambil satu-satu selama 2 jam. Jadi totalnya nanti ada 13 kali pengambilan sampel. Nah, ini adalah kolom sampling kolom yang digunakan untuk proses sedimentasi 1. Jadi nanti kita akan menunggu ini mengendap setiap 10 menit selama 2 jam. Setelah 10 menit nanti kita akan mengambil sampel dari keran nomor 2 ini menggunakan botol sampel. Nah, nanti kan ada 2 jam, berarti ada 13 sampel. Nanti akan dites dengan turbidimeter di lab. Nah, nanti setelah dites turbidimeter, nanti akan dibuatkan grafik tentang waktu berbanding dengan kekeruhan. Guys, karena ini waktunya sudah 10 menit, jadi kita mengambil sampel yang kedua di titik yang sama seperti tadi. Kita akan mengecek kekeruhan pada setiap sampel. Nah, kita akan memerlukan tube turbidi 1
sama Aquades. Pertama 7 liter dicuci dengan Aquades. Selanjutnya sampel akan dimasukkan ke jug sampai garis ini. Selanjutnya kita cek dengan alat turbidimeter. Ini adalah alatnya. Pertama alat ini dikalibrasi dulu ya. Ini sudah dikalibrasi. Setelah itu dapat digunakan. Kita buka tutupnya dan kita masukkan. Kemudian kita baca ukurannya. Pada percobaan sedimentasi 1, kita memasukkan sampel air pada kolom settling dan kita menunggu pengendapannya. Nah, saat kita menunggu pengendapannya, kita mengambil sampel pada satu titik kolom settling pada menit ke-0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dan yang cair pada waktu 120 menit. Nah, tiap sampel tersebut dicek kekeruhannya menggunakan alat turbidimeter. Didapatkan kekeruhan sebagai berikut. Nah, dari data waktu dan kekeruhan tersebut, kita memplotkannya ke dalam sebuah grafik. Nah, dalam grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses percobaan sedimentasi 1, kekeruhan dipengaruhi oleh waktu sedimentasi. Dapat kita lihat pada waktu ke 120 menit kekeruhannya menjadi 26 MBU. Jadi semakin lama waktu sedimentasi, kekeruhannya pun akan semakin menurun karena proses sedimentasi tersebut. Ya, jadi setelah ini akan dilakukan praktikum jar test. Ya, jadi tujuannya untuk menentukan dosis optimum yang nanti akan digunakan untuk praktikum sedimentasi tipe 2. Jadi caranya yaitu pertama mengambil 6 liter dari air sampel, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing beaker glass yang berukuran 1 liter atau 1000 ml. Kemudian kemudian alum atau tawas dimasukkan ke dalam masing-masing beaker glass sejumlah dari 1 mili, 1,5, 2, 2,5, 3 dan juga 3,5 ml. Kemudian sebelum alatnya dinyalakan, pastikan timernya sudah terset 5 menit untuk flash mic dan kecepatan yang digunakan yaitu 100 fps. Nah, ini sebelum dinyalakan, terlebih dahulu dimasukkan alum ke dalam masing-masing beaker glass. Mix, yaitu yang pertama nyalakan alatnya dan pastikan kecepatan yang terset yaitu 50 50
Ya, yang pasti 50 rpm. Dan timer yang di set yaitu 15 menit. Jadi setelah proses slow mix, kemudian dilakukan proses pengendapan atau sedimentasi selama 30 menit. Kemudian setelah itu diambil masing-masing ke dalam beker gelas kecil untuk diukur turbiditasnya. Baik, setelah tadi, nah dari hasil pengendapan tadi diambil satu persatu di dalam beker gelas dari mulai 1 sampai 3,5. Nah, untuk dicek seberapa besar NTU-nya atau keruannya. Nah, nanti setelah itu, setelah ketemu dari hasil ini, nanti diambil hasil yang paling kecil untuk digunakan dalam proses pengendapan sedimentasi 2. Setelah kita mengambil sampel untuk proses percobaan sedimentasi 2, kita akan menentukan dosis optimum tawas. Nah, kita akan mengukur pada beker gelas 1, kita akan memasukkan 1 ml tawas. Beker gelas kedua akan 1,5, beker gelas ketiga akan 2 ml, beker gelas keempat akan 2,5, beker gelas kelima akan 3, dan beker gelas keenam akan 3,5 ml tawas. Nah, dari jumlah tawas tersebut kita akan menghitung konsentrasi tawas yang akan dibubuhkan. Konsentrasi yang tawas yang akan dibubuhkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi pada beker gelas pertama dapat dihitung volume tawas yang dibubuhkan adalah 1 mili. Kita akan jadikan liter. Jadinya 0,001 liter dikali. Nah, tawas yang akan kita ukur itu mempunyai konsentrasi 10.000 mg per liter. Terus ini dibagi besar beker gelas yang akan digunakan yaitu 1 liter. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 0,3 mg per liter tawas untuk beker gelas 1. Untuk beker gelas selanjutnya, hasilnya dapat dilihat dalam kolom ini. Setelah kita melakukan jar test, dosis optimum tawas dapat kita tentukan. Nah, ini adalah tabel dosis dan kekeruhan yang didapatkan. Nah, kekeruhan yang didapatkan dan dosis tawas yang dibubuhkan tersebut akan dimasukkan ke dalam grafik. Nah, grafik dapat dilihat di sini. Dosis optimum kita dapatkan pada konsentrasi 1,05 mg per liter dengan tingkat kekeruhan yaitu 1,2. Nah, dari sini kita akan melakukan perhitungan. Nah, perhitungan tersebut akan menghasilkan dosis optimum yang dapat dimasukkan pada kolom settling. Tadi konsentrasinya
setelah diukur memakai turbidimeter, didapatkan mili tawas yang digunakan itu 3,5. Selanjutnya kita melakukan perhitungan. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita akan mengambil 177,5 mili tawas untuk dimasukkan ke kolom settling. Pertama kita akan mengambil tawasnya. Ini tawasnya. Kita akan melakukan sedimentasi 2 dan melakukan flash mix nanti dengan slow mix. Jadi nanti tawas yang sudah kita buat sebelumnya akan dimasukkan dan flash mix akan dilakukan dengan menggunakan terjunan. Jadi kayak akan terkocok sendiri saat melakukan terjunan sendiri. Itu akan dilakukan. Mulai. Ini flash mix sendiri. Satu menit, udah deh. Jadi pakai air yang ini aja nggak sih? Air yang ini aja nggak sih? Ya bentar, kurang Nama apa? 15 detik. Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah tadi kan kita di kolom settling. Ini adalah proses sedimentasi 2. Jadi di sedimentasi 2 itu kita mengambil 4 titik sampel dari 4 kran secara bersamaan. Kemudian kita cek kekeruhannya dengan turbidimeter. Nah, ini adalah proses kita mengecek kekeruhannya. Ini adalah cek turbidimeter, dibersihkan dulu pakai aquades. Kemudian sampel yang diambil tadi dikocok terlebih dahulu biar homogen, terus taruh. Nah, setelah itu kita cek keruhannya. Jadi keruhannya pada turbidimeter. Pada percobaan sedimentasi 2, telah didapatkan dosis tawas maksimum sebesar 177,5 mili. Nah, dosis optimum tersebut ditambahkan ke dalam kolom settling yang telah berisi sampel, kemudian dilakukan flash mix selama 1 menit, slow mix selama 15 menit, dan dilakukan pengendapan. Selama pengendapan tersebut, diambillah dari 4 titik sedimentasi pada tiap menit. Diambillah sampel pada menit ke-0, ke-10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit. Nah, dari titik sampel tersebut, kita lakukan uji kekeruhan menggunakan turbidimeter. Hasil turbidimeter dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah kita melakukan uji kekeruhan, barulah dapat diukur TSS-nya. Nah, TSS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah itu, kita dapat mengukur persen removal pada tiap-tiap titik dan menit. Persen removal didapatkan dari rumus berikut ini. Nah, dari rumus tersebut, kita tahu dibutuhkan data TSS awal. Nah, TSS awal pada praktikum ini adalah 342. Nah, dari data TSS awal tersebut, kita dapat menentukan persen removal dari setiap titik.
yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah grafik antara kedalaman saat pengambilan sampel serta waktu dan kekeruhan. Nah, dapat dilihat pada waktu ke-0 pada titik yang paling rendah itu kekeruhannya adalah semakin besar. Jadi semakin titiknya semakin tinggi, maka kekeruhan akan semakin sedikit. Dan semakin lama waktunya, kekeruhan akan semakin sedikit pula. Langkah selanjutnya adalah memplot hasil percent removal ke dalam grafik ISO removal. Grafik ISO removal digunakan untuk mencari besarnya penyisihan total pada waktu tertentu. Nah, caranya dengan mengambil waktu tertentu dan tarik garis vertikal ke atas. Waktu yang akan digunakan yaitu pada menit ke-15, pada menit ke-35, dan yang terakhir pada menit ke-45. Nah, selanjutnya kita akan mencari besarnya penyisihan total. Besarnya penyisihan total pada setiap waktu tertentu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, hasilnya pada menit ke-15 mendapatkan penyisihan total sebesar 86%, pada menit ke-35 mendapatkan 91%, dan pada menit ke-45 mendapatkan 93%. Dari hasil total removal pada setiap waktu tersebut dapat dimasukkan ke dalam grafik dengan hubungan antara total removal versus waktu. Nah, dari situ kita dapat menentukan waktu detensi untuk percent removal total pengendapan tipe 2. Untuk mencapai percent removal sebanyak 88%, dibutuhkan waktu pengendapan selama 23 menit. Langkah selanjutnya adalah menghitung surface loading dari waktu-waktu yang telah ditentukan dengan rumus SL sama dengan H per T, di mana SL adalah surface loading, H adalah tinggi kolom sebesar 2,2 meter, dan T adalah waktu yang dipilih. Maka untuk SL yang pertama didapatkan sebesar 211,2, yang kedua sebesar 90,51, dan yang ketiga sebesar 70,4. Dari perhitungan sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam grafik hubungan percent removal total versus surface loading. Nah, dari situ didapatkan total removal pada percobaan pengendapan 2 sebesar 88% dan surface loading sebesar 160. Dari percobaan sedimentasi 1 dan sedimentasi 2 dapat disimpulkan bahwa kekeruhan dapat berkurang dengan bertambahnya waktu dikarenakan terjadinya pengendapan. Nah, hal itu dapat dilihat pada grafik kekeruhan dan waktu. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil jar test, dosis optimum tawas yang dibutuhkan adalah 177,5 mili. Sedangkan waktu detensi pada percobaan sedimentasi 2 untuk penyisihan total 88% adalah 23 menit. Dan overflow rate pada saat penyisihan total 88% adalah 160.
Tuh, untung saya laki-laki. Tiga. Ini adalah proses turbidimeter. Jadi kita akan mengetahui keruhan dari sampel. Nah, sampel ini tadi diambil di influent people. Jadi ini nanti dicek dulu keruhannya. Setelah itu kita akan melakukan praktikum di alat isometer. Ini adalah prosesnya. Pertama dikocok dulu. Kita masukkan ke turbidimeter. Nah, setelah itu kita ukur menggunakan turbidimeter. Ini adalah hasil awalnya. Nah, ini adalah hasil kekeruhan dari sampel influent IPAL. Nah, ini adalah proses filtrasi. Ini adalah influentnya, yaitu inlet IPAL. Dan tadi itu dipompa ke atas. Nah, ini adalah proses filtrasi dengan alat biometrik ya. Jadi ini nanti diambil sampel di 5 titik ini. Diambilnya secara bersamaan setiap 10 menit selama 1 jam. Ini adalah perhitungan piezometri. Dihitung di awal, titik awal adalah titik yang paling ini. Terus kita ukur perbedaannya. 192. 187, pokoknya kurang-kurang 5 mili. Kurang 8. Oke. Jadi ini diberi tanda ya, diberi tanda pada alat 187. piezometrinya. Nah, ini adalah pengujian dari sampel inlet IPAL yang ada di alat piezometrik. Nah, ini adalah sampelnya. Kita mengambil dari 5 keran. Nah, dari 5 keran itu kita ambil secara bersamaan dan diambil setiap 10 menit. Ini adalah menit ke-10. Jadi kita akan mengujinya. Kocok dulu. Terus